Libatkan Tuhan dalam rencanamu. Setiap orang pastinya membutuhkan Tuhan, apalagi di tengah-tengah tantangan, masalah, baik itu secara pribadi maupun untuk keluarga. Tapi yang pastinya dalam kehidupan kita pasti membutuhkan Tuhan. Tetapi sikap dan cara yang menentukan atau memperlihatkan bahwa kita selalu melibatkan Tuhan atau tidak. Secara sederhana, melibatkan Tuhan artinya Tuhan turut terlibat dalam rencana kita. Dengan kata lain, bahwa kita mengizinkan Tuhan untuk berkarya, untuk berproses di dalam rencana atau kehidupan kita. Tetapi seringkali kita menganggap bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan itu terserah pada kita. Tapi kita lupa bahwa berbicara tentang kehidupan itu berarti berbicara tentang Tuhan. Ada dua pemahaman penting yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pemahaman yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa masa depan kita adalah milik Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai masa depan, berarti pada saat itu juga kita akan berbicara mengenai rencana. Perencanaan adalah hal penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup kita akan semakin teratur, semakin terarah, dan semakin terfokus kepada apa yang ingin kita capai. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun sebuah perencanaan jika tidak disertai dengan tekad, usaha, mewujudkannya tidak akan lebih sekedar dari moto dan angan-angan belaka. Karena orang yang berhasil adalah orang yang hidupnya terencana dengan baik dan punya kemauan keras untuk mewujudkan rencana tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, tapi satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam rencana kita? Amsal 16 ayat 9 mengatakan bahwa hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu, mungkin kita mempunyai banyak rencana untuk masa depan kita. Ada banyak strategi yang Bapak Ibu buat, baik untuk hidup Bapak Ibu sendiri maupun untuk keluarga Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa hati manusia memikirkannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Untuk itu, mari kita mencoba, kita belajar untuk bagaimana melibatkan Tuhan dalam rencana hidup kita. Bapak Ibu, kita melihat contoh bagaimana bangsa Israel ketika berperang melawan bangsa Amalek. Dalam cerita ini begitu luar biasa bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, bagaimana ketika Tuhan terlibat di dalam peperangan tersebut. Mungkin bagi logika manusia atau mungkin bagi orang yang suka berperang tidak masuk akal. Tetapi inilah cara Tuhan. Inilah yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasanya. Mari kita lihat di dalam Keluaran 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Pada saat Musa menyuruh Yosua untuk memilih pasukan untuk maju berperang dengan bangsa Amalek. Tetapi dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya. Ini di luar dugaan. Skema peperangan tidak ada hanya orang mengangkat tangan, Bapak Ibu. Tetapi inilah cara Tuhan. Dan lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi ceritanya terus berlanjut dan menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu besar. Lalu kemudian dalam ayatnya yang ke-12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi samping, di sisi lain,
yang seorang di sisi lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak Ibu, tidak masuk logika. Hanya dengan mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Dan ketika Musa turun tangan, bangsa Israel akan kalah. Disitulah bagaimana letak rencana Tuhan. Mungkin tidak terpikir oleh Musa. Karena apa? Karena perhitungan bahwa bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Selama di Mesir mereka menjadi budak. Dan tidak ada pelatihan mengenai peperangan. Bagaimana cara berperang tidak dimiliki. Tetapi inilah cara Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan terlibat di dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian pula dengan kehidupan kita. Apa hari ini yang sedang engkau rancangkan? Apa saat ini yang sedang engkau impikan untuk masa depan? Rencanamu bukan rancanganku. Itu kata firman Tuhan. Untuk itu, mari kita belajar untuk taruh. Kita belajar untuk izinkan Tuhan di dalam rencana yang kita buat, Bapak Ibu. Dan satu hal yang penting, bahwa sebuah perencanaan hidup akan sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya dan pastinya memiliki hasil yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman yang kedua yang harus kita mengerti di sini adalah jawaban atas rencana kita adalah Tuhan. Sangat jelas surat Yakobus dalam pasal yang keempat menuliskan kepada kita. Dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu, ternyata di dalam kehidupan kita, dalam meraih rencana kita, meraih impian kita, kita butuh perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan berkehendak? Apakah Tuhan berkenan dengan rencana yang kita buat? Sadar atau tidak sadar, di zaman yang modern dan serba bisa ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan. Mengapa? Karena merasa diri mampu dalam menentukan langkah hidupnya. Lalu kemudian di samping itu karena punya pengalaman, karena kepintaran, karena kekuatan, karena kecanggihan teknologi yang memampukan seseorang untuk melakukan dan mengakses segala sesuatu dengan bebas. Lalu apalagi ditambah dengan keuangan atau harta atau jabatan yang dimiliki, akhirnya mengira bahwa semua rencana, impian yang telah dibuat akan berhasil dan dapat digapai dengan semua yang dimiliki. Tapi ingat saudara, dalam Amsal tadi mengatakan bahwa hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Bapak Ibu, kita harus berani mengatakan, kita harus berani berdoa supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali yang membatasi pekerjaan Tuhan, yang membatasi Tuhan, kita mengizinkan Tuhan terlibat adalah hawa nafsu kita. Dan di samping itu, kita seringkali dengan hawa nafsu dan keinginan daging kita memotong pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, ketika kita mulai membuat sebuah rencana, ketika kita tidak melibatkan Tuhan apalagi, kita akan mencari relasi, kita akan mencari kekuatan kita seberapa banyak. Dan ketika kita sudah mendapat jalan buntu, baru kita mencari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bukan dokter yang datang hanya dengan keluhan kita, tapi Tuhan harus terlibat dan terutama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai sebuah perencanaan, kita perlu perkenanan Tuhan. Ada banyak sekali dan saya percaya bahwa di dalam kisah Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab, mereka berhasil karena mereka melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan tidak berfirman, pasti jalannya berbeda. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, akhirnya mereka mendapatkan banyak kemenangan lepas kemenangan. Banyak berkat demi berkat. Banyak kemuliaan demi kemuliaan yang mereka nikmati bersama Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa
banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusanlah Tuhan yang terlaksana. Lewat kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita perlu menyelaraskan, kita perlu datang kepada Tuhan, mengkomunikasikan kepada Tuhan, Tuhan ini rencana saya, apa rencanamu bagiku? Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan ini yang paling penting adalah bagaimana tujuan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, apalagi dalam Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi di hari itu. Artinya bahwa kita boleh punya banyak tujuan, dan mungkin kita berpikir di besok hari kita dapat mendapatkan tujuan itu. Tetapi ingat, hari esok tidak ada yang tahu. Bahkan kitab Yakobus menuliskan bahwa hidup ini seperti uap yang gampang dengan gampangnya lenyap begitu saja. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu kerendahan hati. Mengapa kita perlu kerendahan hati? Karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Bahkan orang yang sombong dan angkuh selalu meyakini seperti ini, bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dimiliki. Padahal ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diprediksi. Apalagi di esok hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kehidupan ini tidak selurus dan semulus apa yang kita bayangkan. Terkadang ada kejutan-kejutan yang berbeda. Tiba-tiba masalah datang, tiba-tiba ada ini yang datang. Akhirnya membuat, kenapa Tuhan? Kita bertanya, kok terjadi seperti ini Tuhan? Padahal saya orangnya ini, saya memiliki ini dan sebagainya. Tapi itulah yang saya katakan, bahwa kita perlu perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, dalam rencana yang Bapak Ibu buat, dalam impian untuk masa depan, baik itu untuk pribadi Bapak Ibu, atau untuk keluarga, atau untuk anak-anak, atau untuk keluarga besar dari Bapak Ibu, mari berikanlah kerendahan hati. Kita datang kepada Tuhan, kita membawa dalam pergumulan kita, sehingga rencana Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai ayat penutup, dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan seperti ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan begitu luar biasa datang kepada kita, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Sebagai penutup saya ingin katakan bahwa mari andalkan Tuhan di dalam rencana kita. Manusia terbatas. Mungkin kekayaan kita juga terbatas. Mungkin orang yang kita andalkan juga terbatas. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti berhasil. Ada banyak cerita Alkitab, ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami keberhasilan ketika Tuhan terlibat di dalam mereka. Lalu kemudian hal yang paling terakhir di sini adalah mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita koreksi hati kita, apakah selama ini kita melibatkan Tuhan dalam rencana kita atau tidak? Atau malah sebaliknya, kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasi rencana yang kita buat. Amsal 16 ayat 2 mengatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Oke Bapak Ibu, jadi hari ini apakah Bapak Ibu melibatkan Tuhan dalam rencana Bapak Ibu?
Hanya Bapak Ibu, saya, dan pribadi masing-masing kita yang mengetahui sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa dalam kitab Mazmur, bahwa serahkanlah dan percayalah, maka ia akan bertindak. Demikian kebenaran firman Tuhan, renungan yang saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat dan pegangan dan kekuatan bagi kehidupan Bapak Ibu dalam aktivitas yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.